Intisarinya sholat, istimewanya sholat, utamanya sholat itu adalah di takbir. Intisarinya sholat, istimewanya sholat, utamanya sholat itu adalah di takbir. Siapa orang yang imam takbir kemudian dia takbir, dia telah memiliki kesempurnaan dan keistimewaan di dalam sholatnya. Hatinya sholat sudah diambil. Kapan orang itu dikatakan mengikuti, mendapatkan takbiratul ula ma'al imam, takbir pertama bersama imam? Orang itu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ketika dia langsung menyibukkan dengan takbir ketika imam sudah takbir. Takbiratul ula bersama imam itu, imam takbir, dia nyusul takbir. Ini namanya mendapatkan takbiratul ula, takbir bersama imam. Tapi tidak boleh bersamaan, nggak sah. Contoh, imam Allahu Akbar, imam belum sampai bar, kamu masuk Allah, nggak sah. Bolehnya makmum masuk sholat ketika imam sudah bar. Ketika nyampe kalbar baru sampean masuk. Yang kedua, ketika dia habis wudhu tidak menyibukkan kecuali perkara sholat. Contoh, imam sudah takbir Allahu Akbar, sampean masuk wudhu, selesai wudhu langsung langsung ngejar imam, langsung siwakan Allahu Akbar. Ini juga mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Habis wudhu tidak menyibukkan kecuali perkara yang berurusan dengan sholat. Atau bersama imam tapi bingung, mana siwak saya ini? Allahu Akbar sudah takbir, atau di tas, ngambil di tas langsung siwakan, langsung kembali ke shop. Itu juga dikatakan mendapatkan takbiratul ula bersama imam walaupun ada jeda. Kenapa? Karena kamu sibuk urusan dengan sholat. Kecuali kalau Allahu Akbar, sembahyang mari ini, yo tak telepon, yo bayar utangku, yo assalamualaikum. Nah ini sudah mutus. Walaupun imam takbir Allahu Akbar, kemudian kamu masih sibuk yang lain terus ikut takbir, tetap putus. Kenapa? Karena kamu sudah ketinggalan takbiratul ihram dengan hal yang membuat kamu itu memutus antara kamu dengan sholat. Yang ketiga, ketika si imam belum baca Fatihah, imam Allahu Akbar, biasanya kan imam baca Allahu Akbar kabiro. Kapan kamu mendapatkan imam sebelum memulai Fatihah, berarti kamu telah mendapatkan safwatus shalah, yaitu adalah takbiratul ula bersama imam. Kenapa? Imam belum Fatihah, kamu sudah takbir. Makanya kalau jadi imam, kalau bisa jangan langsung Fatihah, baca Allahu Akbar kabiro dulu. Pendapat yang keempat, adraka ba'dul qiyam, siapa orang yang masih mendapatkan imam di waktu berdiri. Allahu Akbar, imam baca Yasin. Jadi semua yang ngikut imam ketika dia berdiri, maka dia juga bisa dikatakan mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Kenapa? Li'annahu fi mahalli takbiratul ula, karena berdiri itu masih satu paket dengan takbir. Kapan takbir ini habis? Sampai takbir ruku, berarti kamu masih nututi takbir yang pertama. Ini pendapat, gak apa-apa dipakai. Khilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu terkadang adalah memberi ketenangan dan memberikan kelapangan buat kita supaya kita nggak kecil hati, dengan catatan tidak membuat mainan at-tala'ub biddin. Ada orang juga ambil pendapat ini yang enak, nanti di akhirat maka para imam a'immatil arba, Imam Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka akan bebas, nyaman karena setiap madhab itu ada enaknya satu segi, ada nggak enaknya. Kita madhab Syafi'i, ya sudah konsekuen sama Imam Syafi'i, ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Kita masalah air agak sulit, di Imam Malik gampang masalah air, masalah wudhu agak sulit. Jadi kita harus konsekuensi, karena madhab itu seperti travel yang kita kalau kita ngikuti enak. Bukannya kita bermadhab Syafi'i itu mengikuti Imam Syafi'i, tidak. Kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, kita mengikuti pemahaman Imam Syafi'i. Nah ya, yang heran itu kayak sekarang lebur ke WC, lebur kering bini, lebur hapian, mau memahami Al-Quran sama hadis, nggak level gitu loh.
Tak beres. Kadang-kadang kita kembali ke Quran, kita kembali ke hadis. Oh iya, mereka para ulama itu sampai ada ulama yang namanya ulama uzab, nggak sempet nikah. Kenapa? Karena seriusnya mempelajari, nyiapkan untuk masa generasi setelahnya supaya ilmu dari Nabi ini tidak salah-salah mereka. Dimasakkan itu agama dengan matang, dengan mudah, supaya mudah memahami. Ini orang sekarang nggak mau bermadhab, yang mau langsung melajari Al-Quran, sempruli. Paham ya? Yang kelima, apa? Adroka awali ruku. Ketika ruku dia langsung ngejar, dapatkan ruku. Siapa orang yang mendapatkan rukunya imam, itu bisa dikatakan mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Kenapa? Karena hitungannya orang kalau dapat ruku kan berarti masih dapat 1 rakaat. Kalau imam ruku sampean datang ngikuti tumak ninanya imam di dalam ruku, maka rokaat yang pertama ini tadi tidak usah ditambah, karena sampean sudah mendapatkan rokaat pertama dengan mengikuti, mendapati tumak ninanya imam di dalam ruku. Kecuali kalau Allah Akbar, imam sami Allah liman hamidah, sampean ruku, tidak bisa sudah. Sampean kehilangan rokaat pertama. Nanti ketika imam salam, sampean harus berdiri. Karena siapa orang yang mengikuti ruku bersama imam, berarti dia mengikuti rokaat yang pertama. Walaupun cuma di ujungnya, tapi rokaat pertama gak usah ditambah. Kalau imam ruku, sampean dapeti imam ruku. Tapi kalau gini ndak, Allahu Akbar, loh ini ndak. Imam ngangkat sampean ruku lah. Akhirnya gini-gini. Paham ya? Jadi ini pendapat yang kelima lebih gampang. Tapi tetap yang pertama adalah yang dipakai oleh para ulama, para habaib. Imam takbir, makmum langsung masuk takbir. Siapa yang mendapatkan itu telah mendapatkan takbiratul ula bersama.